Pak Ibu hadirin jamaah, kita lanjutkan perjuangan kita meniti perjalanan melihat, mendalami, menelaah, membuka isi apa pesan-pesan yang dikandung dalam setiap ayat, dalam setiap kata yang Allah Ta'ala wahyukan dalam Al-Quran Al-Karim. Kita sampai di ayat yang berapa sekarang? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terputus ya, kemarin sampai di ayat ke 13 atau 12. Perhatikan baik-baik ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah engkau melihat seseorang yang dia menghalangi, ya, menjadi penghalang, yanha. Siapa dilarang? Abdan idza sholat, seorang hamba Allah yang dia lagi sholat, dia hendak sholat, dia sedang sholat. Salah satu dosa terbesar manusia itu apa? Menghalangi orang untuk dekat kepada Allah, menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah paling agung itu adalah sholat. Apa perbuatan yang paling mulia di sisi Allah ke dalam sholat itu? Yaitu sujud. Ya. Perbuatan yang merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah, tapi itu perbuatan amal ibadah yang paling mulia. Semakin seorang hamba menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, maka hamba itu semakin tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kana 'alal huda. Lihat urutannya. Satu, salat. Yang kedua, al-huda. Ya. Satu salat, kedua al-huda. Orang yang salat bukti dia berada dalam hidayah petunjuk Allah. Jika enggak salat, Pak, curiga kita, dia muslim tapi enggak salat. Berarti konsep ibadah atau hidayah dalam hidupnya masih dipertanyakan. Maka ciri orang yang berada dalam hidayah Allah Ta'ala, dia adalah salat. Ya. Orang yang salat akan selalu berada di atas bimbingan petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Kan salat nih, abdan idza shalla. Terus apa berikutnya? Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah kau melihat seseorang yang berada dalam petunjuk bimbingan hidayah Allah Ta'ala? Siapa itu? Para nabi, para rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, salat, hidayah. Yang ketiga, au amara bit taqwa. Salah satu konsep orang salat itu apa? Konsep hidayah itu apa? Dia tidak saja takwa dengan sendirinya untuk diri pribadi, tapi ngajak orang lain juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah engkau melihat orang-orang yang dia punya sifat kadzdzaba wa tawalla? Dia mendustakan kebenaran, mendustakan petunjuk hidayah, mendustakan nabi, mendustakan dakwah, dan tidak peduli bahkan menentang nasihat-nasihat dalam Islam. Kadzdzaba, mendustakan. Sifat orang kafir itu satu, kadzdzaba. Yang kedua, wa tawalla. Sifat orang kafir itu gitu. Ya. Dia nggak akan pernah membenarkan ajaran Islam, nggak akan pernah mengakui atau mendustai kenabian Muhammad SAW. Padahal Abu Jahal tuh, Ibnu Hisham namanya, ya, itu seorang yang cerdas, pintar dan ngerti. Sebagaimana juga Fir'aun itu mendustakan Nabi Musa. Ya. Sebagaimana juga musuh-musuh Allah yang lain itu mendustakan kenabian. Seperti kisah Ashabul Ukhdud.
para penguasa, para pemimpin, pemerintahan pada masa itu, raja-raja yang berkuasa pada masa itu mengingkari, mendustakan, tahu tidak menerima petunjuk hidayah nasihat yang datang pada mereka. Apa sebab? Ar-ra'ahus taghna, ketika melihat diri mereka tuh punya kekuasaan, punya jabatan, ya, punya kemampuan dan punya harta. Jadi nggak butuh lagi sama nasihat. Nah, sifat mereka itu kadzdzaba, mendustakan. Jadi apapun yang kita bicarakan, makanya orang-orang yang hati tertutup dari hidayah itu, mau seperti apapun juga ustadznya bagus, berilmu, ya bahkan Nabi bicara sekalipun itu didustakan, ditolak dan nggak menerima. Itu seburuk-buruk manusia, itu salah satu cirinya itu, Pak. Dia tahu dia beri nasihat, dia beri kebenaran, tidak menerima kebenarannya, dustakan, malah berpaling, watawalla, berpaling, nyemalengah, ya, nyanggap angin lalu, nado celah tu. Nah, itu salah satu sifat karakter yang Allah ceritakan surah Al-Alaq, supaya kita tahu identitas kita sebenarnya itu siapa. Ya. Jadi dasarnya itu Pak, orang-orang yang dapat hidayah, ya, sedikit saja dengarkan Quran tersentuh hati. Tapi orang yang memang tersesat, ya, orang yang Allah tidak beri hidayah dan tidak mau menerima hidayah, tidak menerima nasihat, dia mendustakan, dia berpaling, dia anggap angin lalu itu hidayah Islam itu. Ini, kalau mau cerita tentang identitas, ya inilah identitas manusia itu seperti itu. Kadzdzaba wa tawalla, dan ini banyak penyakit ini dihinggapi, ya, atau hinggap pada orang-orang, para pemimpin, para pembesar, para penguasa. Karena dia punya kuasa, merasa nggak butuh lagi sama orang-orang keroco, orang recehan, orang remehan, apalagi ya ilmu agama. Mereka kadzdzaba wa tawalla, anak ada celah tu. Wa tawalla, berpaling, ya. Berpaling itu apa? Membuang muka. Bahkan ketika Nabi bicara tentang al-haq, kebenaran nasihat, dia langsung Allah ada berputar, kemudian putar balik arah dan pergi. Wa tawalla namanya. Ya, merasa nggak butuh. Maka kita berhati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang punya sifat seperti ini. Kadzdzaba wa tawalla. Ini sifat orang kafir begitu, sehingga Allah tegaskan di Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka itu. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau berperingatan, nasihat, sampaikan petunjuk hidayah, la yu'minun. Nah, mereka juga agak akan beriman. Ya. Kecuali yang betul-betul Allah beri hidayah pelan-pelan. Alhamdulillah, sebagai manusia kemudian Allah beri hidayah. Nah, termasuk Umar bin Khattab awalnya sangat keras menentang Nabi, tapi kemudian Allah beri hidayah, petunjuk, nah, maka kemudian berubah menjadi Muslim dan menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Ya, hati-hati sifat kadzdzaba wa tawalla, mendustakan, tidak membenarkan, wa tawalla, dan berpaling, membuang muka dan meninggalkan kebenaran. Nauzubillah. Terus lanjutkan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, belumkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Maha melihat. Hati-hati. Sikap kita yang kadang-kadang seperti sikap orang munafik, ya. Pura-pura pura-pura beriman, ya, pura-pura bersama orang Islam, bersama kaum muslimin, tapi hatinya berpaling. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Makanya hidup itu sederhana aja sebetulnya. Iya, ndak. Jangan bermain dua muka, ya. Jangan bersilat lidah, jangan bermuka dua gitu. Antara iya mudzabdzabina baina haula, ya, berdiri di antara dua posisi yang enggak jelas. Ya. Dalam keraguan, ya, dalam kebimbangan, bahkan dalam pengingkaran. Nauzubillah, mengingkari. Wajahnya bersama kaum muslimin, tapi hati bersama orang munafik, bersama orang kafir. Nah, itu banyak tuh. Itu termasuk dalam golongan orang-orang yang, ya, menjadi perhatian alam,
ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah belumkah mereka melihat, memperhatikan, mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Maha melihat. Bapak Ibu termasuk kita juga, dengan segala kelemahan kita sebagai seorang hamba, kita semua berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat. Di kedalaman laut 4.000 meter, ya, di ketinggian langit seperti apapun, tersembunyi di sudut hutan yang manapun, tersembunyi di balik tanah yang lapis keberapa, Allah tahu semua. Allah Annallah yara, melihat, Maha melihat apa saja. Ya. Ini salah satu sifat orang beriman, ya, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, iman kepada Allah, ya. Ini ada medsos terbaru, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Lah, yang bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Lah, apakah orang Islam itu menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad? Kan enggak, berarti kan bohong, dusta. Coba hati-hati. Itu di medsos, di dalam dunia akademis itu kita dibuat otak kita begitu, ditanamkan keraguan, ditanamkan syubhat, fitnah seperti itu. Kalau anak kita dibekali akidah yang cukup kuat pada pondasi dasar keimanan dalam Islamnya di awal usia dini, nanti kuliah itu dia udah nggak pakai agama Islam lagi. Itu di bangku kuliah ditanam seperti itu. Ini para misionaris, ya, orang-orang non-muslim itu kerjanya begitu. Maka Bapak Ibu bekali anak kita akidah, bukan hanya bab suruh sholat, hafal Quran, tapi akidahnya nggak jelas. Akhirnya dia dengan mudah nanti mencabut, ya, dirinya dari agama Islam. Nah, sangko kok nawak jual kirolah labatuka akidahnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Maha melihat? Bagaimana? Tidakkah mereka mengetahui, menyadari bahwasanya Allah Maha melihat perbuatan mereka menghalangi orang dakwah, menghalangi orang untuk sholat, menghalangi orang untuk mendirikan masjid, memakmurkan bumi Allah, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan kehidupan dengan iman Islam dan dakwah Islam. Allah Maha melihat. Nah, ayat ini merupakan satu pesan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika engkau diperlakukan dengan semena-mena dan menghalang engkau untuk sholat, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, maka tenang, ya. Apa yang orang kafir kerjakan, lakukan, intimidasi terhadap engkau, Allah Maha melihat. Jadi maknanya luar biasa. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka yang melecehkan, menghinakan Islam, merendahkan Islam. Ya, bahkan orang Indonesia, orang Islam sendiri merendahkan Islam. Tadi yang sobok jurang, ya. Nah, kecilnya, mada-mada-bana, maksudnya pondok lain. Apa maksudnya? Ya, ini pola pikir kita gitu, Bu. Di mana sekolah kini, Bu? Nak terima di negeri Ustaz, terima di sini, apa maksudnya pondok lain? Ya, seolah Islam itu rendah dan hina, nggak ada yang, ya, sekolah negeri dulu, kalau nggak sekolah keterima, sekolah negeri baru sekolah agama. Allah subhanallah, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ucapan kita itu mengandung unsur, ada makna. Maka dalam ilmu tafsir itu satu huruf saja berdiri di satu ayat itu, dan tidak ada huruf dalam satu ayat itu berbeda maknanya. Ya. Atau tanpa titik, ada titik, udah berbeda lagi hasilnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Belumkah mereka melihat, mengetahui, memperhatikan bahwasanya Allah Maha melihat. Setiap perbuatan yang melakukan itu, ya Muhammad, tenang saja, Allah melihat. Lanjut berikutnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, pakai shad, nasiyah. Kalla, awas, hati-hati, ya. La illam yantahi, kalau enggak berhenti dari sikap perbuatan mereka itu menghalangi orang untuk masuk Islam, berdakwah, beramal ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah, ruku sujud berdoa kepada Allah, mereka enggak berhenti untuk melakukan tindakan
represif, tindakan persekusi, intimidasi yang menghalangi orang untuk sholat di Masjidil Aqsa, dilarang untuk sholat misalkan. Tiba-tiba ada orang bagak baladiang Pak, nyampe orang di pintu senang tua, anda boleh semayang anda je. Ya, itu bagian-bagian cobaan yang umat Islam rasakan, yang Nabi rasakan waktu itu. Ya. Di mana kekuasaan menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah, termasuk juga umat Nabi Musa, kaum-kaum sebelumnya juga begitu. Lain lam yantahi, kalau enggak juga berhenti, kata Allah Ta'ala. Artinya apa ini? Bentuk, catat di situ, pembelaan. Allah senantiasa melihat dan membela orang-orang beriman. Lam yantahi, belum juga berhenti, enggak juga selesai kerjaan dia untuk menghentikan, untuk menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Lanasfa'an bin nasiyah. Apa arti di situ lanasfa'an bin nasiyah itu? Betul. Ya. Nasfa'an, safa'a. Lam itu lam taukid, memastikan pasti akan dapat jatahnya kok. Nasfa' itu kami, benar-benar kami akan cabut, akan kami tarik, akan kami genggam. Nasiyah, nasiyah itu apa Ibu? Nasiyah itu nasiyah itu ini dia. Ini kepala ini, bagian sini nih. Nasiyah namanya, kaniang. Ya. Jadi otak kiri kanan itu dia memproses informasi. Ya. Tapi keputusan di depan. Otak yang memprogres untuk berkeputusan namanya nasiyah, depan situ. Kalau buntu-buntu di sini dia. Ya. Nasiyah itu otak paling depan itu. Itu yang memutuskan perkara, ya. Masuk telinga kanan dan telinga kiri kan menerima informasi, diolah. Nanti memorinya di belakang. Nah, keputusannya dioper ke depan, mau kerjakan apa enggak? Ya. Mau diapakan, bagaimanakah, apa yang mau saya lakukan, itu ada di depan memutuskan itu. Nah, keputusan itulah ya yang salah, itu kemudian Allah katakan lanasfa'an, akan kami tarik ubun-ubunnya, akan yang nasiyah itu. Ya, kenapa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sebab keputusan yang diambil oleh Abu Jahal bersama orang-orang jahiliyah untuk mempersekusi, mengintimidasi, menghalangi orang untuk ibadah itu, atau menghalangi Nabi untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah itu, depan Ka'bah, itu sebagai hukumannya, konsekuensinya apa? Ya. Kan yang kau nanti nyambi adalah pacik masuk dalam neraka. Itu akhirnya. Tapi di dunia apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang ketika mengambil keputusan dalam hidupnya dan keputusan itu menyimpang dari Allah Ta'ala, pasti merasakan kehidupan yang sulit dan sempit bagai di neraka. Coba Pak, coba sekali Pak, misal gitu ya, kita bisa sholat Bu, Ibu tidak usah sholat. Ya. Apa yang terjadi Bu? Resah, gelisah, ada aja salah di hidup kita. Itu bagian hukuman tuh Bu. Bayangkan orang kafir nggak pernah beriman kepada Allah, kira-kira gimana hukuman dunia, hukuman akhirat? Bantu seorang kafir itu senangnya Bu, bantu sesenangnya Bu. Ya. Jadi lanasfa', kami tarik kebahagiaan hidupnya, kami tarik kenyamanan hidupnya, sehingga walaupun dia kelihatannya bahagia, kelihatannya kaya, kelihatan berkecukupan, tapi yakinlah, sebab keputusan dia kufur, durhaka, tidak beriman kepada Allah, pasti dia sengsara di dunia. Coba aja lihat. Ya, yakin itu. Begitu kita juga orang beriman. Ya. Coba saya sekali durhaka kepada Allah tuh. Ya. Resah, gelisah, bingung, hidup gitu udah gak enak tuh. Ada aja masalah. Tapi ketika kita taat, mendekat kepada Allah, semua terasa indah, terasa nyaman, semua terasa berkah. Alhamdulillah. Ya. Kok kapai kanu kapasab kunci lah hilang. Terumpan apa sabu anak ka mangenge tapi mengaji cucu ka kamarenge ya Bu nak. Hati-hati Bu, ujian Allah tuh. Ya. Maka keputusan itu ada di proses oleh otak manusia yang paling depan itu, nanti Allah tarik itu dia. Ya, termasuk menarik kebahagiaan yang ada. Jadi assalamu
alaikum. Yang kedua apa? Warahmah, rahmat. Yang ketiga apa? Berkah. Itu hanya milik orang Islam. Ya. La nasfa'an, betul-betul akan kami tarik, akan kami cabut nasiyah. Ya. Kebahagiaan, keputusan hidup mereka akan pengaruh kepada jalan hidupnya itu. Kemudian nasihatin, kenapa nasihat itu ditarik, dicabut Allah Ta'ala? Kadzibah khati'ah. Kadzibah itu apa? Mendustakan agama. Ucapan-ucapan orang kafir, orang munafik, orang jahiliyah, orang liberal hari ini, itu ucapan-ucapan mengandung kedustaan, mendustakan atau membelakangi atau tidak membenarkan agama Allah ini. Ya, kita akan memang beragama, tapi kan nggak selalu begitu juga. Ya. Dibuat agama itu jadi abu-abu, agama itu hanya hiasan. Untuk berkah acara ini, mari kita buka di Al-Fatihah. Habis itu tahap apa caranya? Ya. Hati-hati, ini perbuatan kita ini kadang-kadang perlu banyak kita koreksi juga. Kadzibah, mendustakan. Seolah-olah kita sudah berislam totalitas. Ya. Ketika lahir, ya, caranya Islami. Ketika menikah, caranya Islami. Ya. Ketika meninggal, caranya Islami. Tapi ketika hidup sehari-hari, sudahkah kita pakai aturan, hukum, ketentuan, panduan, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu penting di situ ngaji itu sih, Bapak Ibu. Apa tujuan ngaji terakhir? Kita bahas 5 tujuan mengaji kan? Dapat ilmu, apalagi dapat pahala, dapat berkah, yang keempat, yang kelima, ya. Apa yang terakhir itu? Memastikan bahwasanya hidup kita berada di atas tuntunan Shiratal Mustaqim. Makanya pengurus masjid, masya Allah, ya, ambil guru fikih, ambil guru akidah, ambil guru tafsir untuk memperkaya pikiran ibu tentang ilmu agama. Inilah ilmu agama, bagus. Ya, tinggal kitanya lagi mencerna, memahamkan dan mengkombinasikan dan menyatukan apa yang ada di pelajaran Islam selama ini. Jadi nggak berantakan deh besok ganti guru, tapi ya itu tadi, ya, dia nggak terpisah, tapi dari satu kesatuan ilmu pemahaman Islam yang utuh, harusnya begitu. Ya. Dan saling melengkapi, saling mendukung, saling bersatu ilmu itu mestinya. Ada dalilnya secara akidah, ada dalil secara syariah, ya, ada dalil secara tertulis, ada konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Dia terkoneksi harusnya. Makanya Ibu, ya, ngaji itu 5, Islam itu 5 kemarin sudah sampaikan, akidah, terus ibadah, muamalah, ada akhlak, ada thaqafah. Nah, kalau ada ustadz ngajar, ini bidang apa diajarkan? Dia pasti 5 itu dia. Nah, salah satu dari 5 itu. Nah, di sini letaknya itu nasihatin kadzibah. Keputusan yang dibuat oleh orang kafir termasuk Abu Jahal tadi bersama orang Quraisy tadi, kadzibah, mendustakan khati'ah. Khati'ah apa? Salah, khata'. Ya. Kadzibah itu ucapan, mendustakan. Tidak benar itu, Muhammad itu bohong, dusta itu. Muhammad itu orang gila itu. Nah, kan kadzibah itu ucapan. Khati'ah tindakannya, khati'ah itu perbuatan. Perbuatan yang salah dan keliru. Apa itu? Ya, memusuhi Islam dengan sikapnya. Ya, sampai Nabi diancam untuk mau dibunuh. Ketika Nabi sujud, Abu Jahal mengambil suatu benda besar itu, kemudian mau ditimpakan kepada Nabi, sekali pukulan, kemudian Nabi bisa mati. Itu harapan dia seperti itu. Tapi ketika itu dilakukan, ya, maka Allah kirim malaikat Jibril untuk menjadi penghalang, ya, sehingga kemudian Abu Jahal ketika membuat benda untuk menimpa kepala Nabi ketika sujud, maka Allah perlihatkan sebuah ekor unta yang besar yang akan, unta itu bentukannya yang apa? Kalau nyeberang tuh, nyecakau kepala itu Pak, nyambung tuh, tak bisa ya tuh. Apalagi unta yang besar, ya. Ya, unta itu dia kekuatannya di leher, di kepala itu. Nyambi tanganku banyak gigi tangannya, yang tangke nyampe itu bisa tuh. Nah, itu takut. Jadi ketika ditampakkan seekor unta besar di hadapan Abu Jahal, kaget dia balik lari. Apa kata kaumnya? Tapi Muhammad tuh kok tekan kangkang lari ke belakang kecek. Ya, kaum ya Abu Jahal tadi. Ya. Apa demi Allah saya melihat, demi Lata saya melihat ada unta besar
yang menghalangi saya antara saya dengan begitu dekat dengan Muhammad. Dan beliau dikatakan, saya melihat api yang besar menyala di antara saya dengan Muhammad. Di mana Pak Allah melindungi, menjaga orang-orang yang tulus, orang yang berdakwah, orang yang menegakkan agama Allah, pasti Allah jaga, Allah lindungi dunia dan nanti di akhirat. Banyak hikmahnya di situ. Nah, perbuatan menyiksa, perbuatan mengintimidasi, perbuatan menghalang itu perbuatan yang khati'ah. Ya, tingkah laku yang salah yang tidak bisa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan di Quran, nasihatin, keputusan, kadzibatin, ucapan yang mendustakan, khati'atin, perbuatan yang menyimpang dan salah. Jadi ayat ini menegaskan sifat, sikap, perilaku, tindakan orang kafir itu kadzibah, khati'ah, mendustakan agama, mendustakan Islam, dan khati'ah, tindakan mereka dengan perbuatan mereka kemudian menghalangi orang untuk ibadah, menghalang orang untuk berdakwah, menghalang orang untuk bangun masjid, menghalang orang untuk masuk Islam. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika nak datang masa nanti Allah berikan pertolongan dan kemenangan untuk umat Islam, apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Apa sebab? Karena pemimpin-pemimpin orang kafir yang tadi menghalangi orang untuk dekat dengan Nabi, untuk masuk Islam, itu dah kalah, dah mati. Maka orang, sudah nggak ada lagi Abu Jahal dengan komplotannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan tentaranya, dengan para pendukungnya. Nah, orang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar bicara masalah fikih ibadah, ya, fikih haji umroh, fikih zakat, fikih nikah, bukan cuma itu. Islam bicara amara bittaqwa, perjuang kita untuk mengajak manusia, di samping kita sholat, rukuk, sujud, bertakwa kepada Allah, orang lain pun juga harus kita ajak untuk sholat, beribadah, berzikir, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep Islam itu secara utuh sejak awal sudah Allah ceritakan di surah Al-Alaq itu, ya. Kondisi Nabi yang ketika awal menegakkan Islam di kota Makkah berhadapan langsung dengan kekuasaan Quraisy pada masa itu, Allah ceritakan di surah Al-Alaq ini. Lanjut, nasihatin, apa nasihat itu? Ya, otak bagian otak kepala bagian depan kaniang. Nasihat itu di suka. Nah, ya, kalau ubun-ubun di tengah puncak, hanya nasihat itu tengah-tengah kok. Di atas tidak boleh di bawah, tapi di sini puncak ini. Nah, di sini otak bagian prosesor memutuskan tuh di situ dia. Hari hujan seketik ke masjid, nama masjid ya, itu yang memutuskan di sini tuh Pak, nasiah namanya. Ya. Ya, kalau ada sesuatu halangan, ini kita putuskan mau berangkat nggak berangkat. Itu kerja otak ini memutuskan itu. Nah, tindakan perbuatan kufur, durhaka, dan menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah yang memutuskan itu. Nanti Allah tarik. Nah, keningnya itu. Cuma terjemahnya di sini ubun-ubun. Ubun-ubun itu pusat. Ubun-ubun itu pertemuan belahan otak, kanan, kiri, depan, belakang, tengah-tengahnya ubun-ubun. Nah, ubun-ubun itu tengahnya, tidak kanan, tidak kiri, tidak depan, tidak belakang. Ubun-ubun namanya. Yang nasiah ini yang bagi depan, itu maksudnya. Ya, kalau dibagi otak terbagi 4 bagian, kiri, kanan, depan, dan belakang. Yang bagi depan namanya nasiah. Ya. Kadzibatin, ya, mendustakan Islam, mendustakan ajaran agama Allah, mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir itu salah satu ciri karakternya pada kadzibah, mendustakan. Kenapa demikian? Mereka tidak mengimani, meyakini agama Islam, tidak mengimani, meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang nabi di akhir zaman. Mereka itu kadzibah, khati'ah, perbuatan yang falyad'u nadiyah. Nah, ini mudah-mudahan selesai ya. 2 ayat lagi selesai ya. Dah berapa kali? 6 kali 7 kali pertemuan ya. Falyad'u nadiyah. Maka biarkan Abu Jahal itu memanggil apa di situ? Terjemahnya apa? Nah, golongannya tuh jadi pemimpin tuh biasa punya apa? Pengawal pribadi. Ya, ada 19 pemuda yang kuat, pengawal pribadi pas pampres lah gitu ke dawak kini.
Ya, yang apabila dipanggil sedikit saja mereka langsung siap laksanakan. Itu. Jadi ketika Nabi, orang-orang kafir itu ingin membuat satu makar, buat satu tindakan yang jahat kepada Nabi, ya, maka dia Abu Jahal tengah panggil, bunuh Pak Jatuh, misalkan gitu kan. Maka yang nadiah tadi, orang yang siap dipanggil, siap datang tadi akan serentak. Ya. Kata Allah Ta'ala, jadi Allah tahu orang kafir itu mereka punya rencana tidak tahu seorang beko di Pasamuan, Pak. Ya. Kan ketika Nabi mau hijrah itu kan orang kafir Quraisy berkumpul, mengumpulkan 7 pemuda, 7 kabilah, ambil yang paling kuat di antara mereka semuanya dan sekali catuk, sekali tebas. Artinya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW dengan 7 pemuda yang dari berbagai suku kabilah tadi, maka orang kabilah Nabi tidak bisa menuntut balas karena menghadapi 7 suku besar. Artinya apa? Orang Arab itu sangat memiliki ikatan kesukuan yang sangat kuat dan mereka saling membela di antara mereka. Nah, ya bagus juga tuh, kesukuan tuh bagus di waktu itu. Kalau ada satu suku yang meninggal dibunuh seorang, maka semua suku dia akan menuntut balas. Nah, kalau sekarang kan beda lagi, sudah berapa jumlah nyawa, ya. Nah, falyadu najiyah, kata Allah, silakan dia panggil orang-orang yang dia kira akan membela, melindungi Abu Jahal sebagai pemimpin, punya pas pampresnya, punya pengawal pribadi, punya orang kuat-kuat di antara mereka itu, kata Allah, falyadu, silakan panggil. Ya. Kan Abu Jahal kan dah berhasil tadi dah mampuk Nabi sekali pukulan, kemudian Nabi meninggal nggak mampu. Silakan, ada lagi yang mau maju, mau 10 orang, mau 20 orang, ada pengawal pribadi yang kuat, kata Allah, falyadu najiyah, silakan panggil. Apa kata Allah? Sanad'uz zabaniyah, maka kami siapkan, kami panggil juga apa? Malaikat zabaniyah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari tangan-tangan orang kafir yang ingin mencelakakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, apa makna ayat ini? Apa makna ayat ini? Pertarungan hak dengan yang batil. Tolong disadari Pak Ibu, Islam itu musuhnya bukan hanya setan. Sebagian pengajian mengatakan musuh manusia itu setan. Ya, satu setan. Ada lagi siapa? Ya ini dia, soal Al-Alaq ini. Jadi dikotomi, amputasi, pendangkal agama itu ada di kita. Ya. Sanaduz zabaniyah, salah satu makhluk Allah yang bernama malaikat itu malaikat zabaniyah. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau Allah perintahkan mereka zabaniyah itu untuk melakukan suatu tindakan kepada musuh-musuh Allah, sekali perintah kun fayakun, selesai. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan satu jaminan keamanan dari Allah Ta'ala untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Tak mudah-mudah juga membunuh orang itu. Allah sebagai pelindung, Allah penjaga, Allah pemelihara Nabi. Masya Allah. Ibu-ibu, ya, baik kamu saji subuh-subuh, ibu ya, minta perlindungan kepada Allah, Bu. Gimana cara minta perlindungan Allah Ta'ala dari segala musibah yang ada di hadapan kita begitu keluar dari rumah? Begitu keluar rumah, pegang pintu pagar itu, Bu. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, ibu terlindung, dijaga Allah, dijaga malaikat itu. Ini ada hadisnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Segala setan iblis tidak berani mendaki ke Bapak Ibu. Ada hadisnya. Ya, melangkah dengan tenang bismillah ke masjid. Dan setiap langkah kita bernilai pahala karena doa tadi, karena ucapan tadi, karena lisan kita, karena lafaz tadi itu. Rugi kita hidup tanpa ilmu agama itu, rugi ya Allah. Sebanyak itu peluang untuk mengumpulkan amal soleh, sebanyak itu mengumpulkan pahala, kesempatan Allah bukakan siang dan malam. Jangan sampai kita lalai Bapak Ibu. Nah, ada orang-orang yang sama sekali tidak beramal soleh, tidak karena zikir kepada Allah, tidak karena apa-apa amal ibadah, tiba-tiba besok semoga almarhumah masuk surga. Ibu-ibu harus ditatar juga nih Pak.
nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ketemu ustaz, nggak pernah ketemu buya, nggak pernah melangkah kaki sandalnya ke masjid, tiba-tiba semoga masuk surga. Gimana ceritanya? Kita jujur itu. Sanadu zaman, akan kami panggil perintahkan mereka zaman itu melindungi dan menghancurkan orang kafir itu. Terus kalau sekali-kali penegasan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, la tuti'hu, biarkan saja. Dia mau berbuat apa kepada engkau ya Muhammad, mau membunuh, mau hampok, mau apa segala macam, ya, la tuti'hu, enggak usah dengerin, biarin aja. Wasjud wa qatarib, tetap kamu sujud dan tetap hadapkan, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di tengah besarnya fitnah, beratnya masalah, banyaknya persoalan hidup kita Bapak Ibu, ya, tetap wasjud wa qatarib. Sujudlah kepada Allah. Tumpahkan segala isi hati kita ketika kita beribadah kepada Allah. Wa qatarib, dekatlah kepada Allah. Awak sedake ke pejabat datang ngongeh ada bu. Ambo jo Pak Buya tu dake tu. Pak Gubernur dake je bu tu. Datang ngongeh ada Pak. Ya. Apa wali itu ambo tim sesnya dulu tu aja. Ambo telepon kan nyangke tu. Ya. Ya. Datang ngongeh ada. Allah inginkan kita dekat dengannya. Wasjud wa qatarib. Ya. Salah satu pendekatan yang terbaik bagi hamba kepada Tuhannya apa itu? Sujud. Ya. Perbanyak salah satu ketika putri Rasulullah Fatimah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, ya minta suaka politik apa, minta dimudahkan ke surga ya Rasulullah, minta ke Allah mau masuk surga cik. Nah, kecik Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecik Rasulullah, ya perbanyak sujud, mohon minta kepada Allah. Masya Allah, ya sujudlah. Maka sekali lagi ibadah paling mulia di sisi Allah sujud. Tapi di saat itulah sikap kita ketika sujud apa? Merendahkan hati, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Rabbiyal A'la.